Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feriska Indi Eritri dari kelas 12 MIA. Hari ini saya akan membahas dua soal matematika. Yang pertama, limit fungsi trigonometri, dan yang kedua, turunan fungsi trigonometri. Jadi, mari kita bahas. Soal yang pertama yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Nomor 10 yaitu tentukan nilai limit berikut. Lim X mendekati tak hingga X cos 5 per X min cos 3 per X per sin 4 per X. Di sini X mendekati tak hingga, maka 1 per X menjadi sangat kecil hingga mendekati 0. Dengan ini kita bisa menggunakan rumus pendekatan untuk fungsi trigonometri, yaitu cos X sama dengan 1 min X kuadrat per 2. Lalu sin X sama dengan X. Lalu masukkan persamaan nilai limit fungsi trigonometri ini ke dalam rumus pendekatan yang sudah kita buat tadi. Seperti cos 5 per X sama dengan 1 min 5 per X kuadrat per 2 atau 1 min 25 per X kuadrat per 2. Dan ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 min 25 per 2X kuadrat. Begitu pula dengan cos 3 per X, sama langkah pengerjaannya seperti cos 5 per X. Seperti ini, cos 3 per X sama dengan 1 min 3 per X kuadrat per 2 sama dengan 1 min 9 per X kuadrat per 2, dan dapat disederhanakan menjadi 1 min 9 per 2X pangkat 2. Nah, yang sin kita langsung saja seperti yang dikatakan rumus, sin X sama dengan X, yaitu sin 4 per X sama dengan 4 per X. Lalu masukkan hasil yang sudah kita masukkan ke dalam rumus yang kita buat tadi ke dalam persamaan ini, sehingga menghasilkan X 1 min 25 per 2X kuadrat min 1 dikurang 9 per 2X kuadrat per 4 per X. Di sini tanda minusnya kita masukkan ke dalam menjadi X 1 min 25 per 2X kuadrat plus min 1 ditambah 9 per 2X kuadrat. Karena ini min 1 dan ini positif 1, maka bisa dicoret atau hilang menjadi X min 25 per 2X kuadrat dikurang ditambah 9 2X kuadrat per 4 per X. Lalu kita hitung X dalam kurung min 25 per 2X kuadrat plus 9 per 2X kuadrat per 4X, 4 per X, hasilnya adalah X min 16 per 2X kuadrat per 4 per X. Di sini min 16-nya bisa kita sederhanakan dengan 2, yaitu menjadi X dalam kurung min 8 per X kuadrat per 4 per X. Lalu X-nya kita masukkan ke dalam persamaan menjadi min 8 per X kuadrat
per 4 per X. Di sini kita bisa hilangkan 1 menjadi min 8 per X per 4 per X. Lalu min 8 per X per 4 per X bisa kita tuliskan sebagai berikut. Min 8 per X dikali X per 4, sehingga min 8X per 4X hasilnya adalah minus 2. Jadi nilai dari limit X mendekati tak hingga X dalam kurung cos 5 per X min cos 3 per X per sin 4 per X adalah minus 2. Lalu untuk yang kedua, tentang turunan fungsi trigonometri nomor 7, tentukan nilai f aksen X dari fx sama dengan sin 4x untuk x sama dengan pi. Di sini kita lihat fx sin 4x merupakan fungsi komposisi. Kita ingat persamaannya, yaitu jika fx sama dengan u gx. Sin x merupakan u dan 4x merupakan gx. Lalu jika diturunkan f aksen x sama dengan u aksen gx dikali g aksen x. Nah, di sini ada sin x yang jika diturunkan akan menjadi cos x. Selanjutnya kita tentukan nilai f aksen x. Fx sama dengan sin 4x jika diturunkan, kita bisa lihat dengan persamaan ini, nilai u diturunkan menjadi u aksen. U aksen di sini adalah sin x diturunkan menjadi cos. Jadi kita tulis di sini u aksennya adalah cos dikali gx. Gx adalah nilai dari 4x dan di sini tidak berubah, jadi kita langsung tulis saja 4x dikali g aksen x. Cara menentukan g aksen x di sini adalah dengan fx sama dengan n x n min 1. N ini adalah 4, x adalah x, lalu dipangkatkan dengan n min 1. Contohnya di soal ini adalah 4x pangkat 1. 1 dikalikan ke 4 menjadi 4. Lalu 1 ini kita kurangkan 1, hasilnya adalah 0, jadi x 0. 4 dikali x pangkat 0, hasilnya adalah 4. Karena x pangkat 0 adalah 1. Jadi kita tuliskan di sini nilainya adalah 4. Bisa dituliskan menjadi 4 cos 4x. Lalu kita cari nilai x-nya, yaitu pi. 4 cos 4pi. Cos 4pi bisa dinyatakan dengan 720 derajat. Dan nilainya adalah 1. Jadi 4 kita dapat tulis 4 kali 1. Hasilnya adalah 4. Jadi nilai f aksen dari fx sin 4x untuk x sama dengan pi adalah 4.